Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dan jangan lupa, hari ini harus hidup sepenuh hati. Karena hidup hanya sekali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah hidup yang senantiasa penuh sukacita dan syukur. Ada seorang pertapa di sebuah desa yang tenang dan sejuk. Pertapa ini selalu berbahagia. Dia pekerjaannya adalah berdoa, bermeditasi, kemudian menanam sayuran, menanam buah-buahan, dan mengolah tanah, memelihara intinya. Dan menerima banyak orang yang berkonsultasi dan ingin mendapatkan pencerahan dari persoalan yang dihadapi. Yang sangat terkenal dari pertapa ini adalah dia selalu bersukacita, apapun yang terjadi. Dia selalu tersenyum dan bersyukur dan bersukacita. Sukacita yang mengalir dari dalam. Maka itu memancar dan menarik banyak orang ingin tahu rahasianya apa. Dan pertapa itu juga tidak segan-segan membagikan rahasianya kenapa dia bisa berbahagia. Dia mengatakan, rahasia bahagia saya sederhana. Saya fokus pada yang bisa saya syukuri, saya fokus pada apa yang membuat saya bahagia. Bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada yang membuat dia sedih, bukan. Tetapi kalau itu terjadi, saya terima, saya melihat segi baiknya dan bersyukur. Karena saya fokus pada yang bisa disyukuri dan bisa membuat saya bahagia. Rahasia kebahagiaan yang sederhana. Dan kemudian saya mencoba merenungkan, dan itu memang benar. Bisa dipraktekkan. Seringkali kita keliru berharap bahwa kita hidup tanpa persoalan. Menurut saya itu tidak bisa. Sebaiknya seperti pertapa itu. Persoalan ada, tetapi saya fokus pada yang membuat saya bisa bersyukur dan membuat saya berbahagia. Kemudian saya bertemu dengan seorang ibu muda yang menikah 2 tahun, tapi kemudian ada masalah dalam relasi mereka, lalu suaminya pergi meninggalkan dia. Belum ada anak. Dan dia berusaha untuk meminta maaf, tetap memperhatikan, karena suaminya pergi ke tempat orang tuanya. Dan dia terus berjuang. Dan sudah berjuang 2 tahun dengan segala macam usaha. Suaminya tetap belum kembali. Dan teman-temannya sudah mengatakan, sudahlah, kamu sudah berusaha, kamu sudah berjuang, dan kamu masih muda, karir juga bagus, masa depan masih luas, kenapa tidak melupakan saja dan mencoba mencari yang lain? Dan dia mengatakan, tidak, karena janji saya pada waktu itu adalah janji untuk mencintai. Mencintai itu mencintai. Tanpa batas, tanpa syarat, tak terbagi, itu mencintai. Dan saya berjuang untuk itu. Dan saya bahagia karena hal itu. Dan memang dia bahagia. Memang ada persoalan bahwa dia kemudian tinggal sendiri dan suaminya tidak kembali. Tetapi dia terus berusaha. Memang dia mengalami kesulitan menerima kenyataan itu. Tapi dia berusaha. Dan kemudian dia mensyukuri yang lain. Karena hidup bukan hanya itu. Dia punya karir yang bagus, pekerjaannya baik, hasilnya bagus, dia bisa pergi ke luar negeri, dia bisa liburan dengan teman-temannya, suaminya diajak sudah tapi tidak mau, bukan salah dia. Kemudian dia bisa bergembira dengan keluarganya. Dan dia mengatakan kepada saya Romo konsultasi tentang suami saya, supaya saya bisa menghadapinya dan kalau bisa dia kembali. Tetapi saya tidak bersedih dalam arti berlarut-larut, karena hidup saya juga banyak berkatnya. Itu yang dimaksud oleh sang pertapa. Hidup itu tidak sempurna,
semuanya baik, tidak. Tetapi kita bisa fokus kepada kebaikan. Kita bisa fokus kepada apa yang membuat kita bisa bersyukur. Dan Anda juga pasti punya satu persoalan yang rasanya mengganggu, menggantung, sehingga membuat saya tidak bisa lepas bebas. Dan kemudian dalam hati berdoa dan berharap, waduh coba kalau masalah ini tidak ada, saya bisa bersukacita dan bersyukur. Karena semuanya beres kecuali masalah ini. Tidak usah nunggu semuanya beres. Karena tidak mungkin. Kalau persoalan itu satu selesai, nanti ada persoalan yang lain. Tergantung fokusnya. Hidup itu tidak hanya satu, tetapi lengkap. Tergantung kita mau memperhatikan kepada yang bisa membuat kita bersyukur dan bahagia, atau tidak seimbang, lebay. Fokus pada yang membuat kita menderita terus. Ya kita menderita terus. Padahal hidup bukan hanya itu. Hidup lebih luas. Maka kita bisa belajar untuk fokus bersyukur, fokus mensyukuri apa yang memang bisa disyukuri dan itu merupakan anugerah Tuhan. Kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita terima menjadi bagian dari kehidupan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Karena sebetulnya apa yang kita derita itu membuat kita bertumbuh juga. Nah, di situ juga selalu ada yang positif. Kalau kita fokus pada yang positif, selalu ada alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Sungguh pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan. Dan itu benar. Hidup adalah kesempatan untuk bersyukur dan berbuat baik. Dan Tuhan tidak mungkin lupa dan tidak mungkin tidak memperhatikan kebaikan dan cinta yang kita bagikan secara tulus kepada sesama kita. Karena Tuhan adalah kasih, dan karena itu pasti dengan penuh sukacita menganugerahkan kegembiraan dan berkat. Bahkan dengan mencintai saja, kita sudah mendapatkan anugerah, sukacita, dan berkat. Yang berbahagia adalah yang mencintai. Maka mari kita bersyukur, fokus pada yang baik, fokus pada yang bisa disyukuri, dan terus mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan mengasihi semesta. Karena kita adalah bagian dari semesta itu. Dengan cara itulah kita bisa menghayati kehidupan ini lebih seimbang, lebih penuh syukur, dan lebih realistis. Karena hidup itu sendiri sudah menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, jangan tenggelam pada persoalan yang membelenggu. Fokus juga pada persoalan-persoalan anugerah-anugerah yang bisa disyukuri. Maka kemudian kita bisa hidup di dalam sukacita, hidup di dalam syukur. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.